Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak yang Bapak hormati, sekarang kita akan menjelaskan mengenai penilaian akhir tahun atau PAT ya yang sebentar lagi akan kita lalui ya. Nah, semuanya harus ikut PAT ini yang diselenggarakan dalam bentuk CBT ya di website sekolah. Oke. Nah, untuk dapat mengerjakan CBT dengan baik dan mendapatkan nilai yang sangat baik, silakan Anda simak penjelasan dan materi berikut ini. Oke. Nah, sekali lagi ya, kita akan menjelaskan PAT atau penilaian akhir tahun pada semester kedua 2020-2021 ini. Ya, selamat datang di channel ini. Mudah-mudahan Anda selalu like dan subscribe. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk penilaian akhir tahun ini ya akan diselenggarakan ya mulai tanggal 7 ya atau minggu depan. Silakan Anda untuk mengikutinya dan kerjakan dengan baik, gunakan waktunya, jangan asal menjawab ya karena itu automatically graded ya langsung dinilai ya. Oke, kita mulai penilaian akhir tahun. Nah, soal yang saya buat ada 50 soal dan semuanya dalam bentuk PG atau pilihan ganda 4 opsi. Jadi hanya 4 ya opsinya A, B, C, D. Dan salah satu dari opsinya adalah kunci ya atau jawabannya. Nah, kita ambil dari semester 2 ini. Ada dari bab 7, bab 8, 9, 10, 11, dan 12. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bab. Ya, seperti kita ketahui bahwa bab 7 itu mengenai simple present. Ya, bab 8 mengenai present continuous. Bab 9 mengenai adjective dan degree of comparisons. Sedangkan bab 10 yang barusan saja kita jelaskan yaitu mengenai simple past. Dan yang ke-11 adalah recount ya atau text recount. Dan yang ke-12 adalah notice, message, dan announcement. Oke, saya membuat penjelasan ini karena menurut saya perlu ya. Yang belum kita jelaskan adalah mengenai recount dan notice ini. Oleh karena itu, simak baik-baik. Ya, sekali lagi soalnya ada 50, Anda perhatikan. Pada bagian recount dan message ini soalnya 11-11 ya. Sedangkan di bagian yang lain soalnya adalah 7-7 biar menyebar ya, tidak menumpuk soalnya. Oke, here we go. Nah, sekarang kita jelaskan dulu mengenai recount ya. Recount ini berhubungan erat dengan simple past ya, karena recount ini sering dibuat menggunakan simple past. Oke, recount ini strukturnya ya atau elemennya ini terdiri dari orientation. Nah, ini memperkenalkan orang atau pelakunya atau mungkin siapa atau apa yang ada dalam cerita itu ya. Kemudian mengenalkan mengenai tempat atau bisa juga waktu ya. Kemudian mengenai topik ya, mengenai apa sebetulnya yang sedang terjadi ya, topiknya. Nah, setelah orientation ini dijelaskan ya biasanya di awal cerita atau di awal teks, kemudian ada serangkaian kejadian ya atau events atau bisa juga disebut series of events. Jadi di sini kejadian atau eventsnya itu lebih dari satu. Nah, karena lebih dari satu, maka penyusun atau penulis bisa menyusun secara berurutan kronologis ya, berurutan waktu, atau misalkan dengan logik ya, menunjukkan sebab akibat. Nah, karena ada kejadian ini mengakibatkan kejadian selanjutnya dan seterusnya. Atau mungkin juga ada hasil ya, hasil dari semua kejadian ini apa? Atau reaksi ya, apa reaksi penulis ya atau pelaku dalam cerita itu terhadap kejadian-kejadian tersebut. Oke, nah itu adalah recount struktur teks recount ya. Kita lanjutkan.
Nah, sekarang kita akan lihat contoh text recount ya. Anda lihat, setelah kemarin kita belajar simple past, maka simple past ini digunakan dalam soal atau text recount. Oke, saya akan bacakan ya. Hexa and I came in the mountain last weekend. It was very beautiful and very quiet there. The air was fresh. The location of our campsite was on the top of a hill, so we could see the scenery around us. It was amazing. It was green everywhere. It was also easy to get water, as it was near a small river. You see the water as clear as crystal. We bought a lot of food from home. There were some noodles, cans or sardines, soft drinks, and biscuits. Hexa bought cooking utensils for cooking noodles. On the first day, we spent our time setting up the tent and exploring the surrounding area. I was happy to find that there were many campers there. At night, after we had dinner, we met other campers. We chatted and played guitar. It was fun meeting people who had the same hobby. It was not frightening at all at night in the forest, as it was very noisy at night. We laughed and sang, and some campers even danced. We went to the bed almost done. No wonder we got up late the following day. We hiked like other campers until afternoon. We did not realize it was almost 5 in the afternoon, and we had to go back home soon. It was really nice. I plan to go there again on next holiday. I would ask other friends to join. Nah, itu ya contoh pertama dari teks recount ya. Mari kita lihat. Nah, setelah kita baca teks tersebut dan kita pahami atau kita mengerti ya. Nah, mungkin juga ada timbul pertanyaan ya. Kalau dibuatkan soal teks recount tersebut, kita akan ambil apa yang akan ditanyakan atau soal apa yang akan menjadi pertanyaan untuk teks tersebut. Oke. Nah, misalkan di sini ada 3 soal. Soalnya adalah what was amazing according to the writer of the text ya. Nah, bagaimana kalau ada pertanyaan tersebut? Maka kita harus melihat kata kuncinya ya. Kata kuncinya di situ adalah yang pertama ada kata amazing ya. Nah, kamu lihat apakah amazing itu sama persis ada di teks atau tidak. Temukan kata tersebut pada kalimat yang mana. Kemudian di situ ada kata-kata the writer, penulis ya. Nah, kalau dalam recount biasanya penulis itu ada dengan pronoun I, saya. Nah, berarti itu adalah the writer, penulis ya. Dan kita harus fokus pada paragraf pertama. Oke? Apa yang amazing ya menurut penulis dalam teks tersebut. Nah, persoalan kedua atau soal yang kedua mungkin juga soalnya adalah soal berikut ini. What did the writer do on the second day of the camping activity? Ya, oke. Apa yang dilakukan penulis ya pada second day ya pada hari kedua? Oke, sekali lagi kata kuncinya Anda lihat atau Anda konsentrasi pada kata the writer ya, the writer ini perhatikan saja kata I ya alias saya, kemudian kata second day ya, hari kedua ya, atau di paragraf kedua ya, hari kedua itu. Oke. Nah, apa yang dilakukan oleh penulis di hari kedua? Ya, bukan hari pertama ya, hari kedua tentunya. Oke. Nah, contoh soal yang ketiga misalkan soalnya adalah we spend our time setting up the tent and exploring the surrounding area. Nah, di dalam kalimat tersebut yang dicuplik dari bacaan atau paragraf 2, di sana ada kata exploring. Mungkin juga kata exploring ini yang ditanyakan ya. Menanyakan misalkan persamaan katanya ya atau sinonimnya atau arti katanya ya. Arti kata exploring kalau digunakan dalam kalimat tersebut apa? Oke. Nah, itu contoh recount yang pertama ya.
Nah, kalau masih belum jelas, kita akan lanjutkan ke contoh yang kedua. Oke? Contoh yang kedua, contoh text recount yang kedua. Hooray! We had fun with English in our school. We enjoyed this event on Thursday, the 17th of January 2008, at Yosudarso Primary School in Karawang. We had waited for it since September 2007. So, when the day came, we were really happy. We played many games such as matching colors, matching pictures, horse racing, run, and find and spelling bee. We had storytelling too. All students from grade 1 to grade 6 joined Fun with English. So there were 3 slots for the activities. We were we really had fun and we could practice our English. We also sang together about parts of our body and do, re, mi. Many prizes were given at these events. There were tickets from the Ice World and Gondola of Ancol Bay City, tickets from Waterboom of Lipo Cikarang, tickets from Insect World and Freshwater World of TMII, t-shirts, pen, stickers, and many other merchandises. Ya, jadi ini teksnya mengenai kegiatan yang dilakukan, kegiatan berbahasa Inggris yang judulnya Fun with English. Nah, dari teks tersebut kita akan gali atau pahami dengan menunjukkan beberapa pertanyaan ya. Pertanyaannya misalkan the text ya mainly tells us about ya secara umum atau teks tersebut apa topiknya. Nah ya, jadi mainly tells us about itu menanyakan topik. Artinya topik keseluruhan dari teks ya, bukan dari setiap paragraf. Oleh karena itu, kamu cari informasi yang bersifat umum atau general, atau mungkin juga suatu kesimpulan dari serangkaian acara tersebut. Oke? Nah, mungkin juga pertanyaannya berbunyi, what is the main idea of paragraph 1? Apa pikiran utama dari paragraf 1? Nah, kalau begini, kita harus fokus pada paragraf 1 saja, ya. Dan kita cari informasi mengenai pikiran utamanya atau ide utamanya, ya. Kalau dalam paragraf, kebanyakannya terdapat di awal paragraf. Atau juga misalkan pertanyaannya berbunyi, why were there 3 slots in the activities? Mengapa ada 3 slots di kegiatan tersebut? Ya, kita lihat saja kata-kata 3 slots for 3 slots itu kan ada ya di bacaan dan kita lihat hubungan sebab akibatnya ya. Nah, 3 slots itu kan artinya banyak ya, banyak pengelompokan ya atau gelombang ya. Kenapa? Ya, kita harus bisa cari alasannya. Oke, contoh recount yang ketiga. Saya bacakan ya. Last week, Mr. Damiri's wife had an accident ya. Her youngest child, Yusuf, was at home when it happened. He was playing with his new toy car. Yusuf heard his mother calling. Help! Help! He ran to the kitchen. His mother had burned herself with some hot cooking oil. She was crying with pain and the pan was on fire. Mr. Damiri had gone to his office. The other children had gone to school. Yusuf was too small to help his mother, and he was too frightened to speak sensibly to her. But he ran to the neighbor's house and asked his neighbor to come and help his mother. The neighbor soon put out the fire and took Yusuf's mother to the clinic. When Mr. Damiri came home, his wife told him what happened. He was very proud of his son. When you were a man, you will be just like your father, he said. Ya, sorry ya, ada beberapa typo ya di sana. Oke, misalkan ada pertanyaan seperti ini ya, who took Mr. Damiri to the clinic? Oke, maka kata kuncinya adalah kata-kata took Yusuf's mother to the clinic ya. Kamu cari aja penggalan kalimat tersebut dan cari jawaban untuk pertanyaan tersebut. Oke, contoh yang kedua ya.
Misalkan pertanyaannya, the main idea of the second paragraph is, pikiran utama dari paragraf kedua. Nah, oleh karena itu kita harus cari di paragraf kedua saja, ya. Cari beberapa bagian awal dari paragraf kedua tersebut. Oke. Nah, kemudian misalkan ada pertanyaan lagi, how did the neighbor help Mr. Damiri? Nah, jadi kita fokus aja pada kata kunci neighbor ya. Neighbor itu artinya tetangga ya. Tetangganya ketika diminta datang kan melakukan beberapa hal ya, ini, itu, ini ya. Tapi di sana kita cari apa yang dilakukan oleh tetangganya untuk membantu ya. Oke. Nah, sekarang di bagian kedua ini kita akan jelaskan mengenai notice, question, announcement, dan message. Ini termasuk functional text ya, teks fungsional. Jadi teks fungsional itu teks yang mempunyai tujuan atau fungsi khusus ya. Nah, seluruh teks ini, teks fungsional ini, kalau kita analisa elemennya ya atau bagian-bagian yang ada di dalamnya, ada beberapa elemen penting ya. Yang pertama itu ada pengirim ya atau sender atau writer ya atau author ya penulisnya. Kemudian ada receiver, ada penerima. Siapa penerimanya ya? Oke. Nah, karena ada sender dan receiver, oke, maka akan pula tergambar hubungan apa antara sender dan receiver itu. Apakah guru dan murid, ketua kepada anggotanya, kepala sekolah kepada bawahannya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada isi atau konten ya, isi pengumuman itu misalkan isi pesannya apa ya, atau ada kata-kata tempat di mana, atau apa yang harus dilakukan bagaimana, atau alasan mengapa, atau mungkin siapa ya. Dan kemudian mungkin juga ada konsekuensi atau akibat setelah membaca pesan atau message tersebut. Oke, kita lihat contohnya. Misalkan contoh yang pertama ya. Nah, ini pesan ini atau notice ini bisa mungkin berupa gambar saja atau gabungan antara gambar dan kata-kata. Oke, di sini gambarnya ada, kata-katanya ada ya. Nah, di sini gambarnya adalah gambar lab coats. Kemudian ada kata-katanya lab coats must be worn in this area. Nah, kalau kita baca, maka di situ adalah kata kuncinya yang harus kita pahami adalah kata lab. Ya, lab itu kan singkatan dari laboratory atau laboratorium ya, biasanya berkenaan dengan sains ya, bisa laboratorium kimia, laboratorium nuklir, misalkannya laboratorium virus ya, biologis dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada kata coats ya, coats itu jaket atau jas pelindung yang bisa dipakai di laboratorium ya. Oke. Nah, di sini ada kata-kata must be worn. Must be worn itu artinya wajib dipakai, tidak boleh tidak ya. Kemudian pertanyaannya biasanya di mana nih pesan ini atau notice ini atau question ini berada? Ya mungkin ya yang tadi pertama kan di lab. Labnya berada di mana? Ya mungkin ada di sekolah ya, mungkin ada di tempat atau lembaga lain. Oke? Oke. Nah, kemudian bisa jadi kita harus pahami adalah pengguna ya. Pengguna dari lab itu siapa ya? Mungkin juga pengurusnya atau disebut laboran, mungkin juga partisipannya adalah pelajar atau students ya. Oke, contoh yang kedua adalah pesan ya atau message. Misalkan pesan singkat atau message-nya adalah I'll be late for dinner. My boss asked me to attend a meeting at 7 p.m. I will catch the bus right after the meeting is over. Ya, nah itu ya seperti itu. Nah, kalau kita ingin memahami message tersebut, ya, maka kita harus memahami kata-kata berikut. Yang pertama itu yang penting adalah kata late. Ya, late artinya terlambat. Jadi saya akan terlambat, saya akan telat. Oke, kemudian ada kata dinner. Nah, dalam kebanyakan pemahaman orang ya, dinner ini adalah acara yang wajib diikuti oleh anggota keluarganya ya. Kecuali kalau keluarga kita biasanya makan masing-masing ya. Tapi banyak keluarga yang mewajibkan makan malam atau dinner ini bareng ya, tempat berkomunikasi. Ya, jadi kenapa? Ya sebab ada kata-kata late for dinner ya, berarti minta maaf di sana ya. Apa alasannya dia terlambat? Ya karena di situ ada kata bos ya. Kemudian kata-kata attend ya dan meeting rapat ya. Kita cari hubungan sebab akibatnya dari pesan tersebut. Oke. Contoh berikutnya. Nah, contoh berikutnya adalah ada kata Eka dan Yana ya. Kita harus bisa tentukan bahwa Eka itu adalah siapa? Sender atau receiver?
Eka itu adalah receiver dan Yana adalah sendernya. Ya, kemudian pesannya adalah our niece got an accident this morning. She's waiting for the operation in Dr. Wahidin Hospital now. It is scheduled at 3 p.m. Our family will be waiting for it there, ya, before 3. Please don't worry about that. I'm sure it will run well for the operation. Okay? Nah, kata kuncinya adalah kata-kata our niece, ya, our niece, ya, keponakan, ya, sorry ya, typo, ya, keponakan. Oke, keponakan itu adalah anak dari saudara kita. Oke? Nah, setelah ada kata our niece, kita harus bisa menebak apa hubungannya antara Eka dan Yana ini. Apakah mereka ini adalah orang tua dengan anak, atau teman, atau family, atau apa, ya. Kemudian situ ada kata operation, ya, di situ operation itu artinya medical operation, ya, operasi medis, ya. Oke, nah sekali lagi ya kita harus mengerti ya pengertian antara kata-kata family, ya. Dalam bahasa Inggris itu family itu artinya adalah orang tua dan anak, father, mother, brother, sister. Jadi kalau paman, sepupu itu tidak termasuk core family, ya, itu adalah relatives atau kerabat. Oke, nah contoh yang selanjutnya misalkan ini adalah peringatan, ya, cautions. Warning, dangerous cliffs, watch your children, stay in your car during lightning storm, no pets or bicycle on trail, do not leave your valuables on the car. Ya, itu kata-kata seperti itu, pendek-pendek dan tegas-tegas. Dan diawali dengan kata warning, ya, warning itu artinya peringatan keras, ya, peringatan yang kalau misalkan dilanggar akan berakibat fatal. Oke, kemudian ada kata your children, anak-anak Anda, ya. Sebelumnya ya ada kata dangerous cliffs, ya. Dangerous cliffs itu tebing, ya, tebing yang berbahaya, ya, bisa longsor atau bisa terjerumus, ya. Kemudian ada kata-kata lightning storm, ya, hujan badai. Kemudian no pets or bicycle, ya, tidak boleh ada berjalan-jalan dengan pets, ya, mungkin dogs, ya, atau menggunakan bicycles, ya, sepeda. Oke, ya. Contoh berikutnya, oh tidak ada ya, sudah habis. Oke, terima kasih ya, walhamdulillahirobbilalamin sudah menyimak penjelasan ini. Silakan kalau belum mengerti diulang, diulang dan diulang ya beberapa kali sampai mengerti. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Silakan Anda ikuti PAT-nya ya. Mudah-mudahan bisa mendapatkan nilai yang baik ya pada PAT-nya. Mudah-mudahan kita bisa diberi kemudahan, kelancaran, keselamatan, kesehatan. Ingat sekali lagi, jaga protokol kesehatan, 3M, dan ditambah lagi tidak berpergian dan tidak berkerumun. Oke? Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.